Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam ini kita bersilaturahmi lagi di channel Cakra Rasa Buana, channel bela diri laduni dan pengobatan karomah Kanjeng Sunan Kalijaga, perguruan Cakra Rasa Buana. Alhamdulillah malam ini ya kita agendanya silaturahmi. Ini ada orang tua di sini ya. Kemudian nanti saya juga akan peragakan ya atau simulasikan bela diri ini menyambung dari yang kemarin. Kalau yang kemarin itu saya tampilkan tentang fungsi dan manfaat dari ilmu tolak bala. Nah, kalau malam ini kita akan peragakan sesuai permintaan. Masih banyak yang japri ke saya bahwa harus diperagakan yang dasar. Contoh, kalau murid level 1 itu bagaimana peragaannya, bagaimana kalau tidak mengucap. Nah, ini saya sudah jelaskan dari awal. Kalau murid level 1 itu namanya ucap-ucapan ya, artinya diucapkan. Kalau rapet ya rapet, kalau lemes ya lemes. Kalau murid level 1 diam saja, ketika tes nanti akan serang pasti akan kena, seperti itu ya. Makanya di tayangan yang ini kita akan peragakan murid level 1 ya. Bagaimana caranya nanti saya akan contohkan, nanti akan saya ucapkan. Jadi nanti akan ketahuan murid level 1 itu ucap nyata, artinya diucapkan ilmunya. Ilmunya ada pada lisannya ya, ada pada mulutnya, harus dijaharkan. Jangan begitu ada kedoliman diam saja. Berbeda ya. Level 1 itu ada di mulut ilmunya itu, artinya apa? Dijaharkan, dilisankan. Berbeda dengan murid level 2 nih, naik satu level, itu sudah diucapkan di hati, kemudian tinggal digerakkan oleh badan. Ada tiupan, ada tunjukan, dan lain-lain. Beda lagi dengan level 3, level 4 itu sudah pakai hati semua ya. Jadi harus bisa membedakan. Level 1 itu hanya di level 1 ada ucapan lisan, maka ilmunya ada pada lisan. Dari level 2, 3, 4, 5, 6 semuanya dilisankan di hati. Peragaannya tinggal sesuai mengikuti buku panduannya, seperti itu ya. Baik, di sini kita akan jelaskan dan kita akan peragakan. Namun sebelum itu yang lebih utama kita panjatkan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmatnya kita semuanya tetap diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat ibadah secara istiqomah. Mudah-mudahan seumur hidup kita tetap tergolong orang-orang yang istiqomah kepada Allah. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda agung Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mengikuti sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam hormat dan salam takdim saya untuk Maha Guru Mufti Nur Ali. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, dan Pak Kapten Tatang Taryono, Bu Besar Batin Al-Wali, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan dan sukses selalu ya. Para guru semuanya, para murid, para pecinta dan pengamat ilmu laduni karomah Kanjeng Sunan Kalijaga, mudah-mudahan Allah mudahkan segala sesuatunya dan Allah sehatkan ya, dan Allah istiqomahkan di dalam ibadahnya supaya ilmunya berkah ya. Salam untuk warga Kuningan Jawa Barat, baik yang sedang merantau ataupun yang ada di Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan kelancaran dalam beraktivitas. Itu ya sebagai doa kita semuanya. Pokoknya memohon yang terbaik untuk kita semuanya, seperti itu. Mudah-mudahan di dalam tayangan yang ini siar kita ini dapat diterima oleh masyarakat. Tidak lain, siar Islam ini kita perkenalkan istilahnya ngamumule ya, ngamumule. Bahasa Sundanya ngamumule, jadi melestarikan. Kalau bahasa Indonesianya melestarikan apa yang menjadi wasiat para wali, yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga, tentang mengistiqomahkan ibadah sholat dan menjauhi maksiat. Siarnya dengan bentuk pengenalan ya, atau pengamalan ilmu bela diri laduni dan pengobatan, supaya dapat diterima dan bermanfaat di lingkungan masyarakat dimanapun kita berada. Yang terpenting tugasnya kita adalah istiqomah menjaga kemurniannya ya, dengan senantiasa jujur,
istiqomah dan amanah di jalan Allah sebagaimana para guru menyampaikan. Baik, di sini kita sebagaimana biasa saya kasih penjelasan terlebih dahulu bahwa di tayangan yang ini saya akan sampaikan ilmu bela diri laduni ya, murid level 1, di mana semua orang atau semua murid sudah tahu ya, baik melalui tayangan ataupun secara langsung, itu ada 5 tingkatan ya. Ada jeblak, rapat, lemas ya, pingsan dan merengkel. Itu semuanya disebutkan sama lisan ya, dijaharkan, harus terdengar ya. Jangan diam saja. Berbeda dengan yang nomor 1, jeblak. Kalau jeblak itu cukup tangan begini, hentakan kaki dan kita meniup, itu namanya jeblak. Naik nih ke tingkat 2, masih di murid level 1, tingkat 2, kita ucapkan ya. Ketika ada bentuk penyerangan dari tester itu dengan kedoliman, kita ucapkan apa yang sudah diijazahkan. Kalau murid level 1 ucapkan rapat, lemas atau pingsan, silahkan pilih. Kalau misalkan gugup ya, paling tidak tangan begini. Saya sampaikan, banyak kejadian sekalipun lagi peragaan banyak yang celaka. Kenapa celakanya? Karena tidak mendengar instruksi dari apa yang disampaikan oleh para guru. Sebaik-baiknya kita belajar adalah mengikuti, mencermati, mempelajari, mengamalkan ya. Apa yang disampaikan guru itu didengarkan, dicerna dan dipraktekkan atau diamalkan. Ya, banyak terjadi di lapangan. Ketika dites murid level 1, diam saja begini, tangannya begini. Kalau tangannya begini, nggak ada, jeblagannya nggak ada. Kita harus sama-sama paham, ya, supaya para murid pun, ya mungkin kemarin lupa, sekarang diingatkan kembali. Karena tugas guru itu hanya menyampaikan dan mengingatkan, serta memperagakan atau mencontohkan, ya. Jadi tangannya jangan begini. Kalau begini, tester itu nggak mikir siapa-siapa orangnya ya, Mang Baim. Ketika sudah ada di hadapan tester, pasti disikat itu. Mang Baim itu nggak lihat ini perempuan, ini laki-laki, ini anak-anak, ini orang tua, enggak. Ya, pernah kejadian waktu itu ya, Mang Baim ya. Pernah beberapa kali disikat sama Mang Baim. Kenapa? Karena tangannya begini, murid level 1, padahal harusnya ngomong, dia itu begini saja. Mungkin niatnya karena ini juga nanti juga akan kaku sendiri. Nggak diucapkan akan kaku sendiri, karena banyak orang berasumsi ini adalah akal-akalan. Nggak ngucap juga pasti dia akan kaku sendiri. Padahal di lapangan di sini pernah diperagakan, murid level 1 diam saja begini, nggak tahu karena terkesima, nggak tahu karena emang ragu dan sebagainya lah, pokoknya diam saja tangan begini, ngucap enggak, tangan begini juga enggak. Akhirnya begitu tester nyerang, kena 3 kali pukulan tuh Pak Guru. Itu resep sendiri. Kalau tidak diucapkan, habis itu. Terus saja akan digebukin sama tester. Karena tester itu sudah niat dolim. Jadi artinya mau celaka mau apa, ya inilah resikonya bela diri. Jadi bergantung kepada seseorang yang diijazah itu. Kalau menganggap main-main, ya silakan, tinggal dibuktikan. Diam saja. Diam saja. Tester itu nggak akan ragu-ragu, pasti dihantam, terus dihajar aja sampai bonyok. Sebelum ada yang menggunakan ilmunya, entah itu yang nongkrong ataupun murid yang sudah diijazah itu. Jadi harus dipahami ya. Sering ini ditanyakan, guru, bagaimana kalau kita tidak ngucap? Saya sampaikan, tidak ngucap pasti kena. Maka pertolongan pertama adalah begini tangannya. Ini adalah pentalan atau jeplakan. Ketika lihat tester dengan kedolimannya sudah terpental, nah itu ada jeda, segera ucapkan. Kalau menyerang lagi ucapkan. Kalau nggak diucapkan tetap saja akan diburu kemana saja. Itu ya. Jadi bukan seperti ini disetting, nggak ngapain-ngapain juga, nanti juga lihat aja testernya pasti kaku, pasti lemas. Enggak, ya. Kita akan buktikan nanti mana yang sigap, mana yang tidak sigap, dia akan kena. Resikonya bela diri itu nyawa kalau di luar. Kalau di sini ya sama saja. Kalau nggak ada yang menghentikan, akan dihabisi terus sama tester. Ya, itu fungsinya
atau manfaatnya kita belajar bela diri, khususnya di Karomah Sunan Kalijaga. Mohon dipahami para murid semuanya, wabil khusus para murid Cakra Sabuana. Yang kedua saya sampaikan, ada yang bertanya tadi siang, japrik saya, bagaimana jika menghadapi orang gila? Orang gila menyerang kita, ya kita garis bawahi dulu orang gila itu. Kalau orang gila sebisa-bisa kita menghindar. Kenapa? Karena namanya gila itu orang nggak sadar. Berbeda dengan orang sadar kemudian dolim, ya itu beda, harus dibedakan. Kalau orang gila mencelakai kita, ya kita harus menghindar sebisa mungkin. Masalah yang kedua, ilmunya ini berlaku enggak untuk orang gila ketika menyerang orang yang sudah diijazah? Itu bicaranya kan fakta, kenyataan. Wallahi, bisa jadi Allah tolong kalau membahayakan, itu hak Allah. Ini ilmu Allah, bukan apa-apa kita yang bisa prediksi, bisa jawab. Kalau sama orang gila nggak bisa, belum tentu. Kalau memang orang gila itu akan membahayakan, mencelakakan seseorang yang sudah diijazah, itu hak Allah, bagaimana Allah akan menolongnya. Seperti itu, ya, perlu dipahami. Jadi jangan mindset orang itu logika dibawa kepada kenyataan. Kenyataan itu siapa yang tahu? Entah itu orang sadar kemudian berbuat dolim, orang gila berbuat dolim. Ilmu Allah itu hak Allah. Janji Allah itu benar, berbeda dengan janji manusia. Jadi kalau memang pada saat itu akan mencelakai atau bahkan beresiko kepada membunuh orang yang sudah diijazah, pertolongan Allah itu bisa nyata dan secepat itu. Ya, kita tidak bisa memprediksi, oh nggak bakalan ini. Kalau pesan guru saya sampaikan, orang gila tetaplah gila. Hak kita, tugas kita adalah membela diri. Karena ada catatan orang gila itu tidak murni dari hati ingin mendolimi seseorang, maka kata guru, hindarilah. Iya kan? Hindarilah orang gila itu. Cari pengamanan sebisa mungkin. Atau kita bisa melakukan perlawanan sebagai bentuk perlindungan. Tidak pasrah diam saja. Mau orang gila menyerang kita, kita diam aja. Itu namanya kita bukan ya nggak boleh pasrah, kita ikhtiar dulu, menghindar dulu atau bagaimana, ya seperti itu. Berbeda dengan orang sadar kemudian dolim, nah itu sudah hak, ya. Ilmu ini untuk mencegah kedoliman secara langsung ataupun tidak langsung, lahir maupun batin. Dan ini sudah banyak kejadian dan sudah banyak buktinya, alhamdulillah. Semuanya atas kuasa Allah saja, ya. Kita nggak bisa memprediksi kenyataan harus begini, harus begitu. Semuanya qadarullah saja. Jadi kalau ilmu Allah itu, ilmu kebatinan, nggak bisa diduga-duga sama logika manusia. Kalau ini begini, ini begitu. Kalau berdasarkan buku panduan, iya, guru menyampaikan berdasarkan petunjuk beliau Kanjeng Sunan Kalijaga. Kalau tingkatan yang ini, ketika ada yang dolim, maka bentuk reaksinya seperti ini. Nah, itu panduan dari guru. Dan kita wajib mengikuti itu, ya. Nah, tapi kenyataannya semuanya qadarullah saja. Seperti itu. Bagaimana Allah akan memberikan pertolongan kepada kita sesuai ilmunya yang sudah diajarkan, maka kun fayakun akan terjadi. Seperti itu. Ya, yakin tidak yakin, ilmu Allah itu benar. Urusan keyakinan, urusan manusia. Tapi kebenaran ilmu Allah itu wajib kita yakini. Seperti itu, ya. Maka malam ini insya Allah kita akan peragakan tingkat dasar. Kita akan peragakan, harus dilisankan, ya. Kalau nggak dilisankan, itu resiko sendiri kenapa kok? Makanya malam ini setelah dijelaskan, kita akan peragakan, ya. Nanti tolong ya dipegangin ketika saya peragakan ilmunya, dipegangin testernya, jangan sampai karena ini di rumah takutnya kebablasan, ya. Dipegangin saja testernya, jatuhnya kemana dipegang, ya. Begitu. Baik, tidak lama lagi kita akan coba simulasikan ilmu tingkat dasar murid level 1, ya, ucapan dasar. Bismillah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah. Kita simulasikan dan praktekkan, tidak lain hanya ibadah kepada Allah. Itu saja. Ya, untuk lebih efektifnya kita peragakan langsung. Silakan, Pak, dibantu, Pak. Mau di sini, mau di sini. Oh, di sini, sok.
dipegang. Ini ya, saya sampaikan konsentrasi dan fokus ya, konsentrasi dan fokus. Perhatikan bagaimana saya memperagakan ya. Rapat. Nah, ini coba ketengahin. Nah, udah. Nah, ini saya ucapkan rapat, maka kaku bagaikan patung. Posisi kaki ini kalau begini saja, ini keras, ini keras, ini juga keras ya. Kalau didiamkan lama pakai pernapasan perut, ini gak bakalan kuat ini. Posisi kalau begini saja, sama ini ya. Ini namanya diucapkan. Murid level 1 tingkat jeblak dan ucapan rapat kita praktekkan seperti inilah. Mau sejam, 2 jam, sehari, 2 hari kuat, asal dikasih makan. Tapi nggak bisa makan karena mulutnya terkunci. Sadar dia itu, cuma nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi nggak bakalan ada yang tahan kalau 5 jam juga ya. Kalau kakunya begini saja, kemudian bisa ditembak ini. Kalau asli tester itu sugestian, tidak akan bisa ditembak. Kita bisa tembak dan kita bentuk kembali ya, seperti itu. Itu simulasinya untuk murid level 1 ya, diucapkan seperti itu. Kita coba. Nah, ini namanya penyembuhan dengan ditiup ya. Kita coba yang kedua. Hati-hati, pegang. Lemas ya. Nih saya bilang keras, lemas ya. Kalau nggak bilang keras ya, nanti saya kepukul. Jadi perhatikan serangan itu dari mana ya. Kalau dari depan kita waspada, begitu ada pergerakan langsung sebutkan lemas. Seperti kalau lemas itu seperti kapas. Nah, begini. Ini sudah lama saya peragakan tentang tingkatan dasar, diucap-ucap. Kalau lemas itu ini seperti nggak bertulang, lemas ya. Untuk memastikan ya bahwa ini kena laduni atau tidak, ini kita bisa bentuk ya. Karena saya menggunakan level khusus, misalkan kalau murid level dasar itu nggak bisa membentuknya. Berbeda dengan para guru atau murid yang sudah dapat tingkatan khusus, bisa dibentuk. Ini hanya untuk membuktikan dia itu kena ilmu laduni apa tidak. Dia sadar ya, tapi tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena lemas. Kalau tadi misalkan kaku, tidak bisa bergerak karena jadi patung. Kalau sekarang lemas, mau bergerak cuma nggak punya tenaga, seperti itu. Tapi bisa ditanya, dia jawabnya pasti agak lemas sedikit jawabnya, biasanya seperti itu. Berbeda dengan pingsan, nggak bisa menjawab apa-apa. Mang Baim tuh bisa jawab, tapi kayak seperti orang yang lemes saja seperti itu. Dan bisa kita buktikan ini asli apa tidak ya. Kita bisa tembak ya. Rapat tuh. Kalau disengaja ini akan jatuh ini. Ini keras ini ya. Jatuh ini kalau ditahan dengan pernapasan perut. Rapat. Nah ini ya. Kalau ditahan pakai perut jatuh ini. Saya pernah nyoba, meskipun semenit 2 menit capek perut itu. Ya. Ini. Sama tangan juga. Rapat. Tuh, ketarik. Ototnya ketarik. Rapat. Nah. Tuh. Ini namanya rapat. Kalau pada saat diturunkan ada olah napas perut, dijamin ini bokongnya akan terasa berat. Seperti itu ya. Kita sembuhkan ya. Nah ini tetap kalau rapat nih. Nah, ini itu penjelasan dari murid level 1 ya
ucapan rapat dan lemas. Kemudian karena saya levelnya sudah ada tingkatan khusus, saya gunakan untuk membentuknya, untuk membuktikan ini kena laduni apa tidak, seperti itu. Kita coba sembuhkan. Bismillah. Sembuh. Nah itu ya, itu penjelasan dari murid level 1 diucapkan. Jangan diam saja begini, minimal begini tangannya. Oke ya, paham ya. Jadi ini sebagai bentuk penolakan atau jeblak. Nanti mental kalau begini saja kena pukul. Makanya saya pun begini ya, bergerak dan kita ngucap ya. Itu salah satu peragaan dari murid level 1 bela diri laduni dan pengobatan karomah Kanjeng Sunan Kalijaga perguruan Cakra Rasa Buana. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari untuk sebagai istilah ya, istilah wasilah ya. Wasilah kita itu mencari perlindungan, berbekal ilmu, belajar ya, supaya kita aman ya. Misalnya kita bersyariat ya, kita belajar sedia payung sebelum hujan. Namun tetap maaf ya, ilmu ini harus dijaga dengan istiqomah, mendirikan sholat fardu 5 waktu dan tidak boleh maksiat, judi, mabok, minum-minuman, berzina dan membunuh itu tidak boleh. Berkata-kata kotor nggak boleh ya. Hasad, iri, dengki, sombong itu tidak boleh ya. Artinya ini mengajarkan kebaikan ya bagi yang yakin. Bagi yang belum yakin, mudah-mudahan Allah beri petunjuk. Seperti itu ya. Mudah-mudahan siar ini diterima oleh masyarakat. Kita siar Islam dengan jalan bela diri dan pengobatan. Mudah-mudahan bagi generasi muda ada ketertarikan untuk belajar. Ya, belajar itu bidang apa saja yang penting bermanfaat. Silakan mau bergabung ke Cakra Rasa Buana, baik secara langsung ataupun jarak jauh, hasil dan kualitas sama saja. Yang terpenting niatnya lillahi ta'ala, dan kita siap untuk amanah hijrah kepada agama Allah dengan istiqomah mendirikan sholat fardu dan menjauhi segala larangannya. Itu saja di tayangan yang ini saya jelaskan tentang murid level 1. Mudah-mudahan bermanfaat bagi siapa saja yang menonton channel ini. Jangan lupa sebarkan channel ini sekiranya bermanfaat, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami ya. Kelebihan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.